Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine, respect, oh yeah. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Bagi dulu, gini. Begini. Begitu lah. Tegap, gerak. Nah, masuk. Alika, masuk. Sini kita pinjam dulu. Dan pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih dengan tema kurban dan subtema tata cara penyembelihan hewan kurban. Dahulu ibu guru mengabsen agar ibu guru tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Abu Kasim, Hadir. Alika Salma, Hadir. Laude Ridwan, Hadir. Sahri Ramadan, Hadir. Muhammad Sahrir, Hadir. Bilal bin Rabah, Tidak. Pak. Fatur Rahman, Sahlia Najwa, Fauzia, Yasir Lahudi. Hadir. Sebelum kita mulai pada pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Dalam pelajaran ini tentunya setelah kita mempelajari tata cara penyembelihan hewan kurban ini, tentunya ada tujuan yang hendak kita capai. Yang pertama, tujuan yang hendak kita capai adalah siswa mampu menjelaskan tata cara menyembelih hewan kurban. Tujuan yang kita capai yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan pembagian daging kurban. Tujuan yang ketiga adalah setelah mempelajari pelajaran ini, maka siswa dapat menjelaskan hikmah kurban. Pembagian kurban ini pada minggu yang lalu anak-anak sekalian telah kita mempelajari tentang hitam, yang mana hitam itu ada erat kaitannya dengan pelajaran tentang kurban. Mengapa saya katakan demikian? Karena hitam itu berasal disyariatkan oleh Nabi Ibrahim.
Yang pertama-tama berhitan adalah Nabi Ibrahim dengan menghitan dirinya sendiri pada usia 80 tahun. Nah, pada pelajaran kurban ini juga, materi kurban ini juga disyariatkan oleh Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim pada awalnya dia bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Yang pada malam, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Yang tanggal 8 Zulhijjah itu disebut dengan malam Tarwiyah. Kemudian, yakni tepat pada malam Jumat. Pada malam yang berikutnya lagi, ia bermimpi dengan mimpi yang sama. Dia berpikir bahwa itu datangnya dari setan. Nah, kemudian pada malam tanggal 10 Zulhijjah dia bermimpi lagi bahwa dengan mimpi yang sama dia menyembelih anaknya. Pada pagi harinya Nabi Ibrahim dia menyampaikan kepada anaknya, "Hai anakku Ismail, semalam saya bermimpi bahwa saya mau menyembelih kamu." Lalu Nabi Ismail dengan ketaatannya dia berkata, "Hai ayah, seandainya itu adalah mimpimu dari Allah, maka laksanakan perintah itu." Nah, pada malam tanggal 10 Zulhijjah, yang pada malam tanggal 9 Zulhijjah, pada waktu itu Nabi Ibrahim berada di Arafah. Pada malam tanggal 10 Zulhijjah juga Nabi Ibrahim dengan mimpi yang sama, dia bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan hari raya Kurban, jadi pada malam hari raya Idul Adha. Nah, kemudian anak-anak sekalian, tentunya yang kita mempelajari pada pelajaran kita kali ini adalah kita mempelajari bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban. Tata cara penyembelihan hewan kurban itu Kurban sunnah menyembelihkan kurban dan hikmah kurban. Sesudah hewan kurban setelah penanganan hewan kurban selesai, pembagian daging hewan kurban harus sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi tata cara penyembelihan hewan kurban itu anak-anak sekalian, sebagaimana yang ada pada gambar ini, yaitu dibaringkan ke sebelah kiri dengan muka menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, membaca kaki kiri orang yang menyembelih diletakkan di atas kepala hewan yang akan disembelih. Kemudian setelah itu orang yang menyembelih dia membaca Allahu Bismillahi Allahu Akbar. Tata cara penyembelihan hewan kurban di sini ibu guru membawa ayam. Tentunya kita sudah tahu bahwa hewan-hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban adalah apa? Hewan yang dijadikan hewan kurban. Sapi, kambing, unta, dan domba. Nah, dan domba. Ini kita bisa, ayam itu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Ini ayam yang ibu guru pegang ini seolah-olah ini adalah kambing atau domba. Seolah-olah ini kambing. Jadi kambing itu diambil kemudian dihadapkan ke arah kiblat, dibaringkan ke sebelah kirinya. Begini. Video apa itu? Dibaringkan ke sebelah kiri dan dihadapkan ke sebelah ke sebelah kiblat. Lalu kaki orang yang
Kaki orang yang menyembelih itu diletakkan di atas kepala hewan, lalu disembelih Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu adalah tata cara penyembelihan hewan kurban. Kemudian di dalam penyembelihan hewan kurban itu ada sunnah-sunnahnya, membaca Bismillah. Kemudian di samping membaca Bismillah, membaca sholawat Nabi. Itu adalah sunnah-sunnah penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban. Selain membaca Bismillah, membaca sholawat Nabi, apalagi sunnah penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban disunatkan setelah penyembelihan hewan kurban itu disunatkan sebelum mengkuliti hewan kurban, disunatkan 15 menit dan supaya diyakinkan bahwa hewan itu telah mati, baru mulai dikuliti. Setelah dikuliti hewan itu, maka dagingnya dipotong-potong. Kemudian setelah dipotong-potong, dagingnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang ini 1 bagian, yang ini 1 bagian, yang sana 1 bagian. Jadi dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga masing-masing. Nah, sepertiganya untuk orang yang berkurban, sepertiganya untuk dibagikan kepada fakir miskin, yang sepertiganya lagi dibagikan kepada untuk panitia dan kaum duafa. Tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 23. Kemudian perintah berkurban ini pula dijelaskan dalam surah Al-Kautsar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasholli li rabbika wanhar. Yakni dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi dirikanlah salat dan berkurbanlah. Itulah dalil tentang penyembelihan hewan kurban. Kemudian tentunya di dalam penyembelihan hewan kurban itu ada hikmah yang kita petik dari penyembelihan hewan kurban itu. Hikmahnya adalah yang pertama, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim. Yang kedua, mengikis sifat kikir dan tamak. Itu adalah hikmah penyembelihan hewan kurban. Nah, anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran, tentunya kita dapat menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa simpulkan? Kita simpulkan secara bersama-sama. Siapa yang bisa simpulkan? Siapa yang bisa simpulkan? Yang mau tanya silakan. Nah, silakan Sahrir. Siapa yang bisa
yang bernama Syahrir, bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban? Siapa yang bisa jawab? Saya. Nah, silakan kamu jawab. Ayo, silakan Alika. Tata cara penyembelihan hewan kurban adalah dan menghadapkan kepala ke kiblat. Iya, bagus sekali. Siapa lagi yang mau tanya? Jadi tata cara yang pertama adalah hewan kurban itu dibaringkan ke sebelah kiri dan menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, tata caranya adalah kaki penyembelih, kaki kirinya diletakkan di atas hewan agar hewan itu tidak bergerak-gerak. Siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Nah, pertanyaan dari Abu Qasim, bagaimana cara pembagian daging kurban? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Pembagian daging kurban dibagi 3 bagian. Dibagi atas 3 bagian. Sepertiganya? Yang pertama, bagian daging kurban dibagi 3 bagian. Iya. Sepertiganya. Ode Ridwan. Dengan ketentuan. Bagian daging kurban dibagi 3. 1 Iya, bagus. Itulah sebelum itu pelajaran kita. Sebelum kita menutup pelajaran ini, sebelum kita adakan evaluasi, terlebih dahulu kita menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ayo kita simpulkan sama-sama. Siapa yang bisa simpulkan? Siapa yang bisa simpulkan? Ayo. Siapa yang bisa simpulkan? Saya. Siapa yang bisa simpulkan? Cara penyembelihan hewan kurban. Siapa lagi yang bisa simpulkan? Sedangkan Syahrir, kamu lari kan? Jadi kesimpulan itu dibaringkan ke sebelah kiri dan menghadap ke kiblat. Kemudian yang kedua adalah dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah pembagian kurban itu dibagi atas 3 bagian. Sepertiganya untuk orang yang berkurban, sepertiganya untuk penyembelih, sepertiganya untuk dibagikan kepada fakir miskin, dan sepertiganya diberikan kepada panitia dan kaum duafa. Itulah kesimpulan kita hari ini. Satu, apa yang bisa
Apa hasil diskusinya kelompok 1? Mempraktekkan langsung tata cara penyembelihan hewan kurban. Kalau kelompok 2, apa yang kalian hasil diskusinya kalian apa? Diskusinya. Kami dapat mempraktekkan langsung tata cara penyembelihan hewan kurban. Kelompok 2 hasil diskusinya apa? Dapat mengetahui tata cara pembagian hewan kurban. Maju. Kelompok 3 hasil diskusinya apa? Maju. Nah, jadi masing-masing kelompok sudah kan hasil pengamatan tentang penyembelihan, tata cara penyembelihan hewan kurban dan sudah didiskusikan. Penyembelihan hewan kurban, maka tentunya untuk mengukur kemampuan siswa dalam setelah mengikuti proses belajar mengajar, maka tentunya ibu guru mengadakan evaluasi secara